Renungan Kefas, penyebaran Yobel. Menjelang Lukas 9 ayat 1, murid-murid Tuhan telah disempurnakan sampai pada satu tingkat. Ketika Tuhan mengumumkan Yobel, Dia sendiri melaksanakan ministry yang diberikan Allah. Setelah Dia mengumumkan Yobel, Dia memanggil orang-orang tertentu. Dalam pasal 6 ayat 13, kita nampak bahwa Dia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Kita dapat mengatakan bahwa di dalam pasal 6-8, ke-12 rasul itu adalah murid-murid yang mengikuti Tuhan, yang belajar bagaimana melaksanakan ministrinya. Seperti yang telah kita lihat, Injil ini adalah pengumuman kemerdekaan dari orang-orang yang tertawan dan pemulihan hak kelahiran yang telah hilang. Sekarang dalam pasal 9, terdapat permulaan dari penyebaran Yobel ini. Sebelum waktu ini, ministry itu hanya dilaksanakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi dalam pasal 9 ayat 1, kita memiliki penyebarannya melalui 12 orang lainnya. Karena itu, mulai pasal 9 ayat 1, kita nampak penyebaran ministry itu. Penyebaran Yobel melalui ke-12 rasul. Pemikiran tentang penyebaran Yobel ini menjadi dasar dari catatan dalam pasal 9 ayat 1-26. Kasus-kasus tertentu dalam pasal 9 ayat 1-26 ditemukan juga dalam Injil Matius dan Injil Markus. Rasul-rasul pergi untuk memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan kerajaan Allah adalah memberitakan Yobel. Memberi makan 5.000 orang dalam pasal 9 ayat 10-17 juga berhubungan dengan Yobel. Catatan Lukas di sini menunjukkan bahwa dalam Yobel tidak ada kekurangan, tidak ada ketekoran. Dalam Yobel, setiap orang dipuaskan. Sobat Kefas, ministry manusia penyelamat adalah ministry Yobel. Melalui ke-12 rasul, Dia mulai menyebarkan ministry Yobel ini. Dalam Yobel ini, tidak ada seorang pun yang miskin, sebaliknya, setiap orang dikenyangkan dan dipuaskan. Dalam Yobel, tidak ada orang-orang yang tertawan, sebaliknya semua tawanan dibebaskan dan dibawa kembali kepada kenikmatan akan Allah. Dalam penerapan Yobel di dalam pasal 9 ayat 12-17, orang-orang itu dipenuhi dengan sukacita. Beberapa orang murid mungkin berkata, "Inilah Yobel yang diumumkan oleh Tuhan. Sekarang tidak ada seorang pun yang miskin. Lihatlah, bahkan ada 12 bakul yang tersisa." Gambaran Yobel yang sangat indah. Terang hari ini, yang pertama, ministry manusia penyelamat adalah ministry Yobel. Yang kedua, apakah Yobel itu? Yobel sebenarnya adalah Injil Perjanjian Baru. Doa hari ini, berdoa, Injil ini adalah pengumuman kemerdekaan dari orang-orang yang tertawan dan pemulihan hak kelahiran yang telah hilang. Amin.